Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudairul Mutakin. Saya perwakilan dari kelompok 4, kelas 12 5E 13. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program atau aplikasi Pigenesia menggunakan Flutter dan mengonlinekan sebuah localhost menggunakan ngrok. Saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Ada Ahmad Faris, M Alvin Aiman, M Samsul Fala, M Ikhwansa, dan saya Muhammad Hudairul Mutakin. Jadi di sini itu saya akan menjalankan sebuah program Pigenesia menggunakan Flutter Lab di website atau secara online, tidak menggunakan Piscode. Namun untuk bahan-bahannya seperti labnya dan dan folder dalam lab seperti dan filenya 6 main.dat itu sudah dipersiapkan oleh kelompok kita di Piscode ya. Jadi dari Piscode kita tinggal copy lalu kita paste ke Flutter Lab io-nya. Kita lanjut aja langsung. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke Piscode atau ke Flutter Lab, kita harus mempersiapkan dulu sebuah softwarenya dulu ya, software ngrok. Ini ngrok ini berfungsi untuk mengonlinekan sebuah localhost yang ada di komputer kita. Jadi kita menggunakan token. Kalian bisa download di web ngroknya ya. Jangan lupa sesudah sebelum download kalian itu harus login dulu atau sign up ya, atau daftar akunnya dulu. Sini saya sudah mempunyai akunnya, jadi saya tinggal login. Ini jaringan lemot. Nah, sini kita masuk ke sebuah dashboard ya, dashboard dari web ngrok-nya. Sini tuh ada window ini kalian bisa connect secara menggunakan terminal atau secara langsung download ya. Di sini ada di menunya itu ada your token. Nah, ini token. Oke, karena kemarin token ini tuh sudah digunakan, kalau untuk lebih safety-nya itu kita reset token dulu aja ya. Kita reset karena akan menggunakan lagi. Oke, sudah mendapatkan token yang terbaru. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita masuk dulu ke softwarenya, software ngrok run as administrasi. Namun kalian jangan lupa ya, apabila kalian belum mempunyai softwarenya, kalian bisa langsung di sini di link yang ada di atas yang saya ini nih copy, bisa kalian download di situ. Karena di sini saya sudah mempunyai atau sudah mendownloadnya software ngrok-nya, jadi tinggal run. Oke, di sini. Ini kita pusing. Nah, ini sebuah terminal dari ngrok-nya. Nah, local disk ya. Jangan lupa kalian softwarenya itu, software ngrok-nya kalian simpan di local disk C. Lanjut kalian copy
copy sebuah command line ya, yang ngrok config add autotoken. Sini kalian copy lalu pastekan di terminal. Nah, setelah itu kalian bisa langsung enter. Nah, sini itu langsung ada bacaan autotoken save to configuration file berarti di local disk user admin app data lokal ngrok.yml. Nah, di sini sudah tersave untuk token saya. Jadi saya langsung ketik aja ya ngrok agar kita bisa mengetahui sebuah sebuah domain yang bisa di domain localhost kita yang bisa diakses secara publik ya, namun secara orang yang mempunyai domainnya. ngrok http 80. Oke. Update fitur update privat. Oke. Sini nah season statusnya itu online ya, dengan akun dasker id @gmail.com dengan plan secara free ya, belum premium atau sudah VIP belum, masih free ya karena ini untuk tugas. Nah, ini yang di forwarding ini itu sebuah domain dari localhost kita ya. Ini yang akan kita gunakan di sebuah URL, string URL-nya nanti di footernya. Ini yang akan kita gunakan agar dari Pigenesia ini terkoneksi dengan database yang ada di localhost di phpMyAdmin. Oke, setelah itu kita lanjut karena saya menggunakan Prudlab.io ya secara online, secara di web. Jadi saya masuk ke webnya. Di sini sign in. Jika kalian sudah mempunyai akun dari Prudlab.io, kalian bisa langsung login, atau apabila kalian belum mempunyai akunnya, kalian bisa langsung create akun ya, atau membuat sebuah akun. Oke, di sini karena saya sudah mempunyai akunnya, jadi saya sudah masuk. Nah, oke, ini kita hapus aja ya. Ini kita hapus, kita membuat tutorial cara setup dari awal. Nah, ketika kalian sudah masuk ke sebuah workspace ini, ini ya, sebuah workspace atau dashboardnya, dashboard Prudlab, kalian bisa di sini tuh di atas itu biasanya di atas ya, di dekat icon launching. Nah, sini ada new project, kalian klik. Nah, ini di sini itu ada create from kode, maksudnya itu membuat sebuah kode baru dari awal ya, atau kalian bisa import from GitHub gitu, Piscode ya. Lalu sini itu ada upload as dari file ya, dari file manager komputer kalian. Sini saya akan membuat saja dari awal. Jadi saya memilih create from code base. Yang memilihnya itu stateful click counter. Sini akan saya menamai sebuah Pigenesia. Ini tidak apa-apa, tidak usah kalian ubah atau hapus ya, karena ini akan mengikuti dengan nama project. Setelah itu kita klik create. Nah, sini
sudah ada nama project kita itu Pigenesia ya. Nama project itu sebenarnya itu seperti nama folder ya, folder yang ada di folder di komputer kita. Misalkan kalian itu ingin belajar training Flutter, kalian boleh menamakan my project itu training Flutter, tidak apa-apa. Di sini kita klik saja. Nah, sedang loading ya, masih dalam keadaan loading. Oke, untuk di folder Pigenesia ini masih secara secara baru ya. Jadi di labnya itu hanya ada sebuah file main.dat. Nah, sebenarnya itu kita itu bermain Flutter itu sebenarnya itu hanya di main.dat paling utama ya, main.dat paling utama. Dan jangan lupa kita juga harus menyesuaikan untuk versinya ya. Di sini biasanya tuh di pubspec. Nah, di pubspec ya. Oke, sebelum saya lanjut ke Piscode untuk copy lalu paste ke flutlab.io ini, saya akan men-setupnya dulu ya, memberitahu untuk cara setupnya. Jadi kalian itu sebelum running atau build project, kalian itu harus menyesuaikan pubspec-nya dulu ya, pubspec-nya dulu sesuai dengan dari versi Flutter-nya. Sini Piscode. Nah, di sini itu saya sudah mempersiapkan ya, di Piscode-nya itu sudah mempersiapkan sebuah folder Pigenesia yang sudah dirapihkan oleh kelompok 4. Sini pubspec. Nah, ini ada pubspec-nya ya. Nah, kita itu sebenarnya tuh butuh ini untuk menyesuaikan. Nah, di pubspec ini tuh SDK-nya 300 ya. 300. Di sini kalian bisa copy lalu paste di yang flutlab.io nya, lalu save ya, save. Lalu apa yang akan kita ubah lagi di sini? Ini di dependencies ini, Flutterly-nya ini tuh dependencies di sini tuh ya. Dependencies itu Flutter test SDK, Flutterlin. Lalu ada Flutterlin-nya itu di sini tuh satu materialnya tuh udah benar ya. Oke. Ini version new Flutter 2.12 3.0. Oke, setelah itu kita sudah save, kita publish aja. Kita publish. Oke, di pubspec ini sudah disesuaikan ya untuk versinya. Lalu kita lanjut ke lib. Nah, di lib itu di sini tuh baru ada main.dat ya, main.dat. Namun sebelum kita
merubah di main.dat ini, kita akan membuat folder dulu di lib. Folder di di lib ini mempunyai beberapa folder. Ada konstan, lalu di folder konstan ini memiliki satu file, yaitu const.dat ya. Nah, const.dat ini gunanya itu untuk string URL. Jadi untuk base URL, untuk URL domain kita, domain yang ada di terminal tadi di ngrok ini. Nah ini itu kita akan copy dari terminal ngrok ini, lalu kita akan paste nanti itu di beberapa file ya, di beberapa file ini. Oke, kita buat pertama itu kita buat folder konstan ya. Konstan sini udah ada ini, konstan. Nah, konstan. Lalu kita buat masih tetap membuat folder di folder lab ya. Setelah konstan itu model. Lalu setelah model itu screen. Oke, sudah dibuatkan 3 folder di dalam folder lab, ada konstan, model, dan screen ya. Lanjut di folder konstan ini kita akan membuat sebuah file itu const.dat ya, const.dat. Nah, ini jadi kita lanjut ke VS Code ya. Untuk kita copy aja yang ada di VS Code. Nah, ini string URL. Ini kita paste aja. Kita copy dari VS Code lalu kita paste ke yang floodlab.io nya. Nah, karena di file const.dat ini di setting URL-nya masih menggunakan localhost ya. Ini tuh localhost ini tuh. Ini sebuah localhost ya. Jadi kita akan mengubahnya dari sini sampai sini aja, menggunakan forwarding domain dari ngrok kita ya. Nah, ini https kita copy sampai free.app. Lalu kita copy. Nah, kita paste sini. Jangan semuanya ya. Oke. Nah, ini itu sebuah domain localhost kita. Lalu kita kasih slash pgenesia. Kenapa? Karena di htdoc itu pgenesia folder untuk data-datanya itu ada di folder pgenesia ya. Nih, saya akan tunjukkan htdoc. Nah, ini saya membuat foldernya pgenesia. Jadi di sini itu setelah free.app saya kasih slash pgenesia ya. Kalau kalian di sini itu nama foldernya itu aplikasi pgenesia, jadi di sini juga kalian ketiknya aplikasi pgenesia ya. Kalian harus sesuaikan dengan foldernya, nama foldernya ya, yang ada di htdoc. Sini sudah kita save, jangan lupa kita paket ya. Oke. Di folder konstan ini hanya cukup satu file aja ya, yaitu filenya itu const.dat. Di model ini kita buat sebuah file ya. Di model ini kita membuat beberapa file, yaitu di sini saya akan membuat sebuah file login model.dat. Nah, di sini sudah ada, kita create. Nah, kita lanjut ke VS Code, kita copy paste aja ya.
model, login model. Nah, login model di sini. Nah, di sini itu class data. Class data itu akan sesuai dengan table user ya. Sesuai dengan table user. ID user, nama, profesi, email, password, role ID, is aktif, tanggal input, modif. Nah, sini itu factory atau sebuah ya, kalau dari PHP itu function. Nah, login, ini kita copy aja Discord, lalu kita paste, kita save, kita pakai. Oke, setelah itu di folder model juga kita membuat sebuah file lagi ya, satu file lagi, yaitu motivasi model dat. Sini sudah, ini kita ini aja, main dat kita terlalu banyak. Sini kita copy lagi yang di Piscode, lalu kita paste di yang Prod Lab-nya ya. Kita paste. Nah, kita paste. Oke, sudah di save. Lalu kita paket lagi. Oke, di konsan hanya satu file, di model hanya 2 file. Nah, di screen itu ada beberapa file, ada 4 atau 5 ya. Oh ya, di screen itu ada edit pack, login, lalu main screen, lalu registrasi. Nah, di screen itu ada 4 file berarti ya. Ada 4 file. Sini kita buat. Pertama itu kita membuat edit pack. Sini kita lanjut ke Piscode lagi. Nah, sini kita copy aja yang di Piscode, karena di Piscode juga ini ya sudah rapi oleh kelompok kita. Baik, kita paste di Prod Lab. Oke, di sini juga di folder screen, di file edit pack itu ada base URL ya. Base URL untuk mengarah ke mana sih kita edit itu. Nah, sini kita juga harus mengubahnya ya, base URL-nya. Kalian bisa mengubah ini menggunakan seperti yang di dat kali, atau kalian juga bisa mengubah langsung mengikuti ini ya, atau base URL sama dengan URL itu mengikuti sebuah yang ada di ini ya, konstan, mengikuti ini. Dan lupa kita copy lagi di sini, dan di sini kita sampai sini. Oke, nah, jangan lupa ya di edit pack ini base URL-nya kita ubah juga, paket. Waitnya ini lama ini loadingnya. Apa ini guys? Trouble
Oke, proses. Nah, lalu di folder screen kita buat juga sebuah file login ya, login.dat. Kita lanjut, kita ke piscode lagi, kita copy yang di piscode, lalu kita pastekan yang di Fluitlab, kita paste ke Fluitlab, kita save. Oke, lalu kita tetap masih berada di folder screen ya. Kita lanjut membuat sebuah file main screen dat. Oke, sini sudah. Kita lanjut ke piscode, kita copy yang di piscode, lalu kita pastekan di Fluitlab, kita save, kita pubcap. Oh, kenapa ini? Because oh, ini terlalu wait apa ini guys? Oh iya, di file login juga harus ada ini ya, di login data itu ada base URL, kita harus menyesuaikan. Nah, ini tuh base URL nya banyak ini ya, base URL nya banyak ini. Pertama itu base URL pertama itu untuk login, post login ya, email. Jadi loginnya itu menggunakan email dan password ya. Nah, ini juga kita harus mengubah ya. Ada berapa ini? Ada 3 base URL nya kita harus ubah. Ada 3 di page. Paste di sini, paste lagi https, paste lagi di sini. Oke, kita sudah. Lanjut kita save. Di folder main screen juga ada ya base URL. Kita harus menyesuaikan seperti yang di ini ya, folder constant, file constant. Sesuai, kita save. Lalu setelah 3 file ini kita udah sesuaikan, lalu kita create satu file lagi ya, register.dat. Oke, ini sudah buat. Lanjut ke piscode, register.dat. Ini kita copy yang di piscode, lalu kita paste di Fluitlab. Tadi ini juga kita harus ini ya, harus menyesuaikan base URL nya. Kita harus menyesuaikan. Ini kita ubah, kita save. Oke, oke, jangan lupa untuk kalian ya, yang walaupun hanya copy paste ya di piscode ke Fluitlab, namun ketika kalian di Fluitlab ini nama foldernya beda, atau beda huruf 1 atau huruf yang pertama besar atau kecil ya, beda, itu akan membuat trouble ya. Ini tuh kita harus menyesuaikan, constant import, constant, lalu filenya itu constant. Oke, sesuai ya. Oke, oh ini masih merah ini. Nah, terakhir itu kita di main.dat ya. Di main.dat itu kita langsung aja copy yang di piscode, lalu kita pastekan di Fluitlab.
lab. Nah ini oke, sini udah ya. Oke, sudah. Ketika pokoknya di folder lab itu kita itu Flutter itu bermain hanya di lab sebenarnya, di lab ya. Nah di Pigenesia ini itu di labnya itu ada 3 folder, ada konstan, model, dan screen ya. Dan di 3 folder ini itu ada beberapa file juga dalamnya itu ya. Ada konstan di dalam folder konstan, lalu di model juga ada file itu login model, lalu motivasi model, lalu di folder screen itu ada edit pack, lalu login, main screen, lalu ada register juga ya. Nah, ketika ini sudah kita sesuaikan dengan yang di Piscode ini, kita bisa langsung running ya, atau build app atau build project. Ini kita karena Piscode sudah tidak terpakai lagi ya, kita hapus aja, tidak apa-apa. Pokoknya ketika ingin kita running kan, ini tuh jangan sampai di quit ya, atau exit, atau di atau di silang gini ya, boleh. Oke, kita di main ini kita build. Nah kita tunggu. Build pilot check log. Build pilot check log. Ini tuh ada yang ini ya, ada yang salah ini tuh. Posta wait model screen register. Ini itu biasanya di page. Oke, sudah. Kita coba running lagi. Ini tuh apa sih, SDK router dependencies, router version 3 pas kayaknya itu routernya itu guys. build. Oh ini ada yang salah ya, ada yang salah. Itu kita tetap di screen dan save Piscode ini tuh apa ya, pub spec-nya itu. Ini sebuah pub spec-nya ya. Pubget the Flutter version 3 Flutter version 3271. Flutter ketika version 3271 sendiri version swapping pilot 3271.
Builder S3 personal. Oke, aduh. Oke, di sini sedang ini ya, build project atau build app. Kita tunggu ya. Oke, build complete ya. Sini build complete working on your web. Di sini kita tunggu aja, jangan diklik stop build atau loading ya. Kita tunggu. Oke, sedang mendownload semuanya pas kaget, ditunggu aja. Oke, lama ya. Sini dulu saya menggunakan bahwasannya itu agak error ya, karena foldernya itu di ini 3,19, namun sekarang saya ubah jadi 3,16. Sedang menampilkan ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini tuh sebuah untuk login. Ini tuh email, password. Kita itu login menggunakan email dan password. Apabila belum mempunyai akun, bisa sign up ya, atau registrasi. Nah, di sini tuh tampilan registrasinya, nama Muhammad dan Lil Mutakin, profesinya mahasiswa, emailnya mutakin@gmail.com. Ini kita Waalaikumsalam. Paspor ya, kita masukkan paspornya. Lalu kita klik daftar. Oke, berhasil registrasi ya. Kalian kalau sudah ada notif berhasil registrasi, kalian bisa cek langsung ya. Bisa cek langsung di PHP atau di localhost, PHP my admin, atau langsung aja ke tadi ya, ke ini nih yang konstan. Oh, ini aja, ini kita cek di sini. Nah, sini tuh ada nih registrasi. Oke. Di terminal Ngroknya itu pasti ada ini ya, status. Ada status ini. Pigenesia. Oke, visit sheet. Sini tuh ada get data user. Oh. Nah, ini yang baru ya, yang tadi dibuat. Nah, tanggal infonya itu tanggal 12, benar kan? Tanggal 17. Oke, ini juga masih punya saya kemarin untuk testing dulu ya, untuk pengecekan dulu sebelum dilakukannya video ini.
kita coba login menggunakan yang tadi itu apa lupa, ini kita copy aja. Oke, untuk passwordnya itu menggunakan MD5 ya, jadi random itunya tuh, acak. Jadi misalkan kita waktu ngisi formulanya itu passwordnya itu 123456, tapi ntar di table passwordnya itu bukan 123456 seperti ini ya, karena menggunakan MD5. Paste, lalu password, lalu klik sign in. Nah, berhasil login. Selamat datang di aplikasi Pigenesia, masukkan motivasi Anda. Sudah dilmutakin. Di sini motivasi hari ini ya, ada error ini tuh, value of tipe list dynamic tipe 1. Ada sebuah trouble ya, tidak apa-apa, ntar akan diperbaiki. Misalkan kawan berhasil, saya mensiapkan refresh. Ini tuh udah berhasil ya sebenarnya tuh ya, udah berhasil ini tuh sebenarnya. Nah, sudah ada post motivasi, sudah ada. Cuma sini kalian bisa cek aja di ininya, di motivasi ada tidak yang tadi. Nah, sini ada kan, halo kawan. Sini user juga ada. Nah, gitu ya. Oke, segitu aja ya untuk present dari kelompok 4. Saya perwakilannya dari kelompok 4 dengan atas nama model Mutakin. Mohon maaf kurang lebihnya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kita masih dalam rangka pembelajaran. Oke, untuk short SC atau seperti program Pigenesia ntar akan saya upload juga di GitHub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.